Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, semoga sehat dan selalu ceria di dalam rahmat Allah. Pagi ini, Kamis 15 Oktober 2020, kita berjumpa lagi di dalam program layanan firman Pelita Bagi Kakiku bersama dengan saya, Pendeta Surya Samudra Giamsyah. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa hati kami limpah dengan syukur untuk segala rahmat, berkat yang Engkau sediakan bagi kami, anak-anak-Mu yang hidup di dalam rahmat Tuhan. Kami menyadari bahwa tanpa pimpinan dan tuntunan tangan Tuhan, kami tidak mampu untuk tiba pada saat ini. Hanya oleh karena berkat Tuhanlah kami dimampukan untuk tiba pada waktu pada pagi hari ini. Dan oleh karena itu kami mau mengawali pagi ini dengan membuka Alkitab, tetapi juga membuka telinga kami, pikiran kami, hati kami, dan juga kehidupan kami, menyediakannya sebagai tanah liat, sehingga Engkau, ya Bapa Surgawi, Sang Penjunan itu dapat membentuknya menjadi bejana yang indah yang Engkau boleh pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Berkata-katalah, ya Bapa Surgawi, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Kami memohon pertolongan Roh Kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita secara leksionaris pada pagi hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia yang mencetak Alkitab kita memberikan judul pada perikop ini, Patung Sembahan Mika. Ya. Akan saya bacakan demikianlah firman Tuhan. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu dan yang karena itu kau ucapkan kutuk, aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya lah uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan.
Aku mau menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu." Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambilnya 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnyalah efod dan terafim. Ditahbiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah kita yang boleh dengan setia hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memiliki seorang teman sejarawan. Saya memiliki seorang teman sejarawan. Teman saya ini bernama Ravando. Baru-baru ini penerbit Kompas Gramedia menerbitkan buku tulisannya mengenai sejarah penyakit flu Spanyol. Nah, menarik sekali ketika ia bercerita kepada kami, teman-temannya, mengenai isi bukunya itu. Flu Spanyol yang terjadi di Indonesia kurang lebih pada tahun 1908 merupakan pandemi yang mewabah di seluruh dunia. Dan pada waktu itu di Indonesia yang meninggal mencapai 2 juta orang. Bayangkan 2 juta orang kurang lebih. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Orang masih belum mengenal apa itu virus. Orang masih berpikir bahwa ini adalah kutukan dari kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga orang menghadapi flu Spanyol itu dengan cara yang bermacam-macam yang menurut mereka itu adalah cara yang paling benar. Ada yang dengan cara religi, agama. Ada yang dengan cara melakukan tirakat sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Jawa pada masa itu, kejawen. Banyak, dan semua merasa diri benar. Celakanya, flu Spanyol ini tidak menjadi semakin mereda, tetapi semakin berkepanjangan.
sebuah keluarga satu malam bisa makan bersama, esok harinya bisa 2 orang dari keluarga itu meninggal. Wah, itu menakutkan. Bayangkan, itu masih tahun 1908. Kondisi di mana ilmu pengetahuan belum semaju dan semodern pada hari ini. Orang masih percaya pada takhayul-takhayul. Dan selama 6 tahun lamanya, pandemi itu berjalan memakan korban 2 jutaan orang. Wah, ngeri ya. Tetapi ternyata Tuhan itu baik. Khususnya bagi bangsa kita, Ia menunjukkan kekuatan bangsa kita. Kita lewat tuh, kita bisa melewati pandemi flu Spanyol. Flu Spanyol itu apa toh? Flu Spanyol itu ya pada hari ini kita kenal dengan istilah influenza. Sehingga kalau ibu bapak saudara pada hari ini kena penyakit flu, ya itulah flu Spanyol. Pilek, batuk pilek. Nah yaitu, ya gara-gara itu masyarakat Indonesia pada waktu itu sampai meninggal 2 juta orang selama pandemi 6 tahun. Tapi pada hari ini itu mah kecil obatnya, di toko-toko obat pinggir jalan juga ada. Tetapi yang mau saya soroti adalah semua orang menganggap apa yang mereka lakukan itu benar. Dan hasilnya, wah, minta ampun. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada waktu, ada masa ketika bangsa Israel tidak memiliki raja. Pola hidup seperti itu juga ada. Semua orang merasa diri benar. Semua orang merasa diri baik. Pandangan-pandangannya, pikiran-pikirannya benar. Sehingga apa? Ada seorang yang bernama Mika. Mika ini memiliki seorang ibu. Dan ibunya merasa bahwa adalah baik untuk memiliki patung sesembahan yang dibuat dari uang perak. Dan oleh karena itu ketika ibunya memiliki uang 1.100 perak, ia mengambil 200 perak dan kemudian menyerahkannya kepada tukang perak untuk dibuat menjadi 2 patung. Dan kemudian patung-patung inilah yang dibuat menjadi patung sesembahan. Itu adalah waktu di mana orang-orang Israel melupakan dan mengabaikan apa yang pernah Tuhan katakan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak membuat suatu bentuk apapun yang menyerupai Tuhan dan menyembahnya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Enggak. Itu kan perintah pada zaman Musa. Itu kan perintah zaman kuno. Aku punya pandangan sendiri. Aku punya nilai tersendiri pada hari ini. Aku mau melakukannya sesuai dengan apa yang aku pikir, aku pandang, aku lihat sebagai kebenaran. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita juga diperhadapmukakan dengan berbagai-bagai nilai yang ada di hadapan kita. Khususnya di dalam masa-masa adaptasi kebiasaan baru. Ada begitu banyak nilai yang bisa
kita dapatkan melalui tayangan-tayangan multimedia, tayangan-tayangan yang ada di internet, tayangan-tayangan yang ada di dunia maya. Entahkah itu betul-betul adalah nilai-nilai yang berharga, entahkah itu adalah tayangan-tayangan yang maaf bagi saya ora mutu. Tidak peduli apakah itu tayangannya baik atau tidak, orang sekarang yang penting adalah ketika di-upload, diunggah, masuk ke kanal YouTube, kontennya apapun juga, views-nya yang menonton banyak, subscriber-nya banyak, sehingga mereka dapat uang banyak. Apakah itu akan meracuni pola berpikir orang-orang yang menontonnya? Sebodoh amat. Apakah itu akan membuat orang-orang merasa ketakutan? Sebodoh amat. Yang penting aku dapat uang. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih, pada situasi kondisi seperti sekarang ini, kembali kita diingatkan pada nilai-nilai kekristenan, prinsip-prinsip Alkitabiah. Bagaimanakah kita hidup menjalani kekristenan kita, menjalani hidup beriman kita sebagai orang Kristen? Apakah kita meletakkan keegoisan kita, kedagingan kita, apa yang kita pikir kita benar di atas nilai kebenaran firman Tuhan, di atas nilai prinsip firman Tuhan, ataukah kita menomorssekiankan prinsip kebenaran firman Tuhan dibandingkan dengan apa yang menjadi prinsip kehidupan kita? Mari kita mau dengan rendah hati, dengan sukacita, juga dengan penuh kerelaan dan kebebasan meletakkan prinsip kebenaran firman Tuhan itu di atas kehidupan kita, dan kita mau hidup dipimpin dan dituntun oleh firman Allah sendiri, oleh prinsip-prinsip kebenaran iman, prinsip-prinsip kekristenan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu bahwa pada pagi hari ini kami diingatkan akan ada begitu banyak nilai yang beredar di sekitar kami, dan ketika kami tidak teguh berpegang kepada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip kekristenan, maka kami akan dengan mudah hanyut oleh nilai-nilai dunia ini. Oleh karena itu kami sungguh berdoa, memohon kiranya Roh Kudus sendiri sajalah yang boleh memimpin kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran iman yang kami hidupi hari demi hari. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.